Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kantor pusat Jiangnan, kota Yangzhou, Times Square, ada bunga yang memenuhi seluruh plaza. Malapetaka binatang menelan telah menempatkan lebih banyak tekanan dan kehancuran pada manusia daripada nirwana besar sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 pejuang terkuat di bumi, umat manusia telah mengatasi bencana tersebut. Hong dan Thunder God tenggelam dalam koma, sementara detak jantung mereka masih ada, tidak ada fungsi mental atau sinyal sama sekali. Mereka bisa dikatakan hidup mati. Kota-kota pusat seluruh dunia telah memprakarsai acara dan parade mereka sendiri untuk merayakan 8 pahlawan, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Dan kota Yangzhou, sebagai kota kelahiran salah satu dari 8, Luofeng, di dalam alun-alun terbesar, banyak orang telah berkumpul untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luofeng adalah yang termuda di antara 8, dan juga yang paling jenius dan berbakat. Hanya 22 tahun dan dia bisa dengan mudah membunuh monster Grand Emperor. Dengan bakat seperti itu, banyak orang percaya dia terus tumbuh, melampaui Hong dan Dewa Guntur adalah kemungkinan yang sangat tinggi. Banyak yang bahkan mengatakan, Luofeng bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar agung, sudah setara dengan Hong dan Dewa Guntur. Namun, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Times Square, karangan bunga memenuhi seluruh lantai. Kelompok demi kelompok orang datang untuk tunduk dan menyampaikan rasa hormat mereka. Luofeng, di tengah kerumunan, seorang pria muda ditemani oleh seorang wanita muda dalam kesedihan yang tak terukur, memandangi patung Luofeng, kamu. Ah Wen, wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kita masih bayi, yang akan mengira dia akan pergi begitu saja. Ekspresi Wei Wen dipenuhi dengan rasa sakit, sejak dia memasuki dojo, dia selalu menjadi yang paling menonjol. Dari awal, menjadi siswa tingkat tinggi dan menjadi prajurit. Langkah demi langkah, aku melihat dia tumbuh semakin kuat. Petik 2. Aku tahu, dia akan melambung lebih tinggi lagi. Siapa yang mengira? Wei Wen menggelengkan kepalanya. Wei Wen dan pacarnya membungkuk di plaza, sebelum menghilang ke kerumunan setelah. Distrik Mingyue, kamar tidur rumah kedua Luofeng. Matahari hangat di musim dingin, bersinar melewati jendela, wajah Susin sambil berbaring di tempat tidur berwarna putih dan pucat. Adik perempuan, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya, jangan terlalu sedih, kematian Luofeng adalah untuk alasan tertinggi, itu layak. Juga, kamu menjadi sangat kesal, bersama dengan hamil dengan anak, tidak baik untuk anak itu. Petik 2. Kakak, Susin berkata dengan lembut, aku tahu, kamu bisa pergi. Jaga tubuhmu, bahkan jika itu untuk Luofeng, kamu harus melahirkan anak-anak. Sugang menghiburnya dan pergi. Dari sudut pandang hubungan, Luofeng, sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar bumi, keluarga Su pasti berharap agar Susin melahirkan anak-anak Luofeng. Dari sudut pandang logis, Luofeng adalah pembaca roh terhebat di bumi, warisan genetiknya lebih berharga daripada apapun, anak-anak ini pasti harus dijaga. Lantai pertama rumah Luofeng. Dokter, Gongxin Lan bertanya, bagaimana keadaan Susin kita? Dalam elit medis Huaxia, yang ada di puncak adalah Hua, ia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin, sebagai bentuk penghormatan kepada Luofeng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien, hanya jaringan parut emosional, tidak peduli seberapa sehat tubuhnya, jika dia terus berkubang dalam keputusasaan, aku khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ini, ekspresi Gongxin Lan berubah sedikit. Kemarin, saat menonton siaran, saat sinyal kekuatan hidup Luofeng benar-benar menghilang, Susin pingsan di tempat. Meskipun pasangan Luo sendiri menderita kesakitan yang tak tertahankan, mereka tidak ingin membiarkan warisan putra mereka mengalami masalah, maka mengundang dokter untuk sekarang, yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka adalah melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapapun biayanya, Dr. Hua, kamu pasti harus melindungi anak-anak di dalam dirinya. Gongxin Lan menekankan. Aku mengerti, garis keturunan Luofeng, aku akan melakukan yang terbaik. Dr. Hua menekankan, aku akan segera meminta dari negara itu beberapa roh alam dan beberapa ramuan obat lain untuk membantunya. Petik 2. Keluarga aku memiliki roh alam. Gongxin Lan mengangguk. Itu bahkan lebih baik. Tuan Hua mengangguk dengan gembira, berkata, roh alam dan beberapa ramuan obat lain dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Namun akarnya, masih ada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan kekhawatiran, aku khawatir dia akan mengalami keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Petik 2. Ekspresi Gongxin Lan berubah. Itu sebabnya, kita perlu mendukungnya secara emosional, membantu memperbaiki suasana hatinya, kata Dr. Hua.
Aku mengerti. Gong Xinlan mengangguk. Di tempat tidur, Susin berbaring di tempat tidur, tanpa sadar dengan lembut menggosok cincin baja di jarinya, tetesan air mata dari matanya, bergumam, Luo Feng, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu benar-benar meninggalkan aku? Petik 2. Samudra Pasifik, tempat Luo Feng bertempur dengan binatang menelan. Sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar, di antara mereka adalah satu-satunya monster Grand Emperor yang tersisa. Thunder Dragon Emperor. Begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semuanya untuk tubuh monster yang melahap. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan mengarah pada evolusi. Guntur Naga Kaisar berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas. Mengau. Kaisar Naga Guntur menatap marah pada dua orang di depannya penjaga perak cair. Sudah ada di sini selama lebih dari 3 hari, namun tidak dapat melanjutkan, semua karena kedua penjaga perak cair ini. Informasi penting, para pengawal perak cair bahkan bisa bertahan melawan Golden Hornet Beast, menahan Kaisar Naga Guntur hanya akan terlalu mudah. Sementara serangan Liquid Silver Guard sangat lemah, berlawanan kemampuan menahan mereka sangat kuat. Di belakang Liquid Silver Guard, tubuh besar dari binatang bertanduk emas yang lebih hitam dari hitam itu hanya berbaring di sana, tidak ada tanda nafas atau kehidupan. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas, bola kristal yang diisi dengan ukiran emas, sedikit bersinar, sementara itu tampak seperti sebelumnya, kebenarannya adalah bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi, meninggalkan tubuh seseorang dan memiliki sesuatu yang lain sangat sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama bagiku untuk bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh makhluk bertanduk emas ini? Petik 2. Pikiran Luo Feng berbicara. Jangan cemas, situasi yang kamu alami mungkin belum pernah terjadi dalam 100 juta tahun, bersabarlah. Perlahan, kata Babata. Luo Feng tidak pernah berpikir dia akan selamat. 3 hari yang lalu ketika dia mempertaruhkan semuanya untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari, pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat, dan tepat ketika planet rohnya sendiri akan terbakar, balok kristal merah darah persegi dalam inti dari planet mini yang dipisahkan dan dihancurkan, segera, jumlah energi roh yang tak terukur mengalir melalui roh Luo Feng. Itu sangat besar. Selama siaran dunia, alasan dibalik gelombang besar kekuatan hidup pada saat tertentu. Luo Feng sangat berterima kasih. Dia berterima kasih atas guru lamanya, Yunmo Planet. Saat itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan dari siapa dia meneruskan. Pelancong bintang, tingkat bintang. Karena itulah, dengan hati-hati ia menciptakan jejak jiwa, jiwa yang mampu mengubah pembaca roh ke tingkat semesta. Dan jejak jiwa hanyalah hal kecil, hanya seberkas kristal kecil. Tetapi pada kenyataannya, itu masih sesuatu yang diciptakan oleh makhluk abadi. Ketika sinar ini terkoyak, energi besar itu dengan cepat melonjak dan menembus pertahanan Golden Hornet Beast, tanpa masalah sama sekali. Mungkin kekuatan Golden Hornet Beast lebih kuat, tetapi karakter jejak jiwa itu terlalu kuat. 1 jarum, menusuk tahu. Tentu saja itu mudah. Jiwa Golden Hornet Beast diserang. Dan jiwa Luo Feng direvitalisasi, menjadi tak terkalahkan. Sementara daging dan kesadarannya telah hancur dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Karena itulah pada saat yang bersamaan, dia segera mulai menggunakan teknik kepemilikan, memecah jiwa binatang bertanduk emas menjadi berkeping-keping dan melahapnya. Betapapun cepatnya kecepatan melahap, masih butuh lebih dari sehari. Juga, sama seperti cincin ruang penyimpanan, Cloud Contact Fin bergantung pada jejak semangat untuk mengingat pemiliknya, Babata Ai ini, juga terhubung ke Luo Feng melalui koneksi roh. Jiwa adalah fondasi. Beberapa harta di alam semesta, biasanya semua bergantung pada jejak jiwa, spirit imprint, untuk mengenali pemiliknya. Itulah sebabnya ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, ia secara alami berhasil terhubung kembali dengan Babata lagi. Luo Feng, kamu telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fusi kamu dengan jiwa kamu dan tubuhnya masih sangat rendah, kamu harus melakukannya dengan lambat. Petik 2. Saat kepemilikan dimulai, paling-paling kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar, itu normal. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu, perlahan. Tenang, aku sudah memotong semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster melahap di sini. Babata sangat bersemangat. Tuhanku, memiliki binatang buas. Itu hanya mimpi. Hanya mendiskusikan garis keturunan di alam semesta, makhluk luar angkasa adalah pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Binatang bertanduk emas adalah salah satu yang ada di puncak. Babata, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali tubuh manusia aku? Tanya Luo Feng. Sial, apakah kamu perlu memikirkan tubuh manusimu? Babata berkata, dengan tubuh ini, bahkan jika kamu ingin menjadi raja sektor, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Juga,
Aku pernah mendengar, binatang buas ruang semua memiliki memori yang diwarisi, semakin tinggi tingkat binatang ruang angkasa, semakin banyak ingatannya. Petik 2. Pengetahuan, pengetahuan adalah kekuatan. Gurumu hanya memiliki 60 juta tahun kehidupan, pengetahuannya hanya berapa? Sementara teknik rahasianya sangat kuat, di alam semesta yang luas, masih ada yang lebih kuat darinya. Petik 2. Dan makhluk luar angkasa, terutama makhluk luar angkasa elit, generasi dan generasi ingatan yang diwariskan, hampir sampai pada titik di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika kamu benar-benar menyatu 100% dengan tubuhnya, semua ingatan keturunan garis keturunan ini akan sepenuhnya menyatu dengan jiwamu. Babata sangat bersemangat, menjadi Golden Hornet Beast yang hebat, bepergian dan menguasai alam semesta. Sedangkan untuk kembali ke tubuh manusia, itu tidak terlalu sulit. Cara paling bodoh adalah mengambil kembali manusia lagi. Cara terbaik adalah memperoleh teknik pembaca roh yang legendaris. Kamu dapat membagi sebagian jiwa kamu ke dalam tubuh ini dan bagian lain ke dalam tubuh manusia. Namun teknik ini, bahkan guru kamu hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Babata berkata, jangan pikirkan itu, setidaknya kamu masih hidup. Petik 2. Kanan. Pikiran Luo Feng bergetar. Setidaknya, aku masih hidup. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Ada harapan untuk melihat keluarganya, melihat anak-anaknya dilahirkan. Luo Feng mulai bekerja lebih keras untuk mengendalikan tubuhnya. Berkedip, memindahkan cakar, melambaikan ekornya, dengan lembut menggerakkan sayap bersisik itu, langkah demi langkah. Luo Feng bekerja keras, setelah menggunakan 16 hari. Aku sudah berhasil. Di dasar Samudera Pasifik, seekor Golden Hornet Beast besar yang telah membawa malapetaka dan memberi manusia mimpi buruk sebelumnya, berenang dengan lembut, murid-murid emas gelap yang dingin mengamati sekelilingnya, monster kelas kaisar di sekitarnya, dan juga Grand Emperor. Sangat ketakutan, ia berbaring dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat bersemangat. Ketika dia benar-benar menyatu, itu hampir seperti tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sejumlah besar kenangan membanjiri jiwa Luo Feng, sangat luas, kuno. Generasi demi generasi kenangan warisan binatang bertanduk emas muncul di benaknya. Jumlah kenangan menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi shock dan berhenti berpikir sama sekali. Makhluk laut dasar laut yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi lingkungan. Masing-masing dari mereka memandang dengan hormat pada Beast Swallowing Beast. Murid-murid binatang itu tertutup, seolah-olah ia tertidur. Namun, gelombang tekanan tanpa bentuk menekan perdamaian di daerah ini. Menutup mata besar itu, Luo Feng merasakan seluruh dirinya tenggelam dalam kenangan. Teknik khusus yang misterius dan kuat, teknik yang benar-benar kompatibel dengan bentuk dan studi binatang bertanduk emas, mereka sangat banyak dan luas. Kenangan yang dipenuhi gambar terus mengalir, hampir seperti di film-film. Sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Luas dan tak ada habisnya. Luo Feng merasakan sakit kepala, jelas kecepatan menerima kenangan telah mencapai batas penerimaan jiwanya. Berapa banyak informasi? Luo Feng tidak percaya, ini telah berlangsung lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ingatan-ingatan ini seperti arus samudera yang tak berkesudahan, merembes dan tenggelam, tak pernah berhenti. Ingatan yang berbeda dan beragam melintas di masa lalu, menyatu sepenuhnya ke dalam jiwa Luo Feng. Luo Feng hanya punya cukup waktu untuk mengingat beberapa gambar pelatihan Golden Hornet Beast dan yang lainnya, sebelum sekali lagi tenggelam dalam kenangan lainnya. Setengah hari, suatu hari, 2 hari, 3 hari. The Golden Hornet Beast, makhluk luar angkasa yang menakutkan ini tergeletak di dasar laut tanpa bergerak, hampir seolah-olah sedang tertidur lelap. 16 hari kemudian, di dalam samudera yang dalam, lumpur dan kerikil memenuhi dasar laut. Golden Hornet Beast hitam gelap tergeletak di sana. Akhirnya, murid emas gelapnya terbuka. Mereka secara alami memiliki perasaan dingin, niat membunuh, yang muncul dari tulangnya. Tuhan, Luo Feng akhirnya merasa lega. Kenangan yang diwariskan telah bergegas dan menyatu ke dalam jiwanya selama 16 hari terakhir, mendorong jiwanya ke batasnya. Di bawah tekanan seperti itu, Luo Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal lain. Ini begitu banyak informasi. Luo Feng berseru. Luo Feng, Luo Feng. Sebuah suara bersemangat berteriak dalam benak Luo Feng. Babata, Luo Feng balas berteriak. Kamu sudah sepenuhnya menerima semua kenangan yang diwarisi? Sangat gila, dengan kemampuan jiwa kamu saat ini, kamu harus dapat menerima banyak informasi setiap detik. Dalam 16 hari ini, kamu pasti telah menerima banyak informasi. Babata jelas sangat bersemangat. Mari kita lihat, informasi seperti apa yang ada di sana? Keterampilan apa yang kuat di sana? Petik 2. Biarkan aku melihatnya dulu, kata Luo Feng ingin tahu. Meskipun dia sendiri telah menjadi Golden Hornet Beast, bagaimanapun, dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan Golden Hornet Beast. Babata, ada masalah.
Luo Feng memeriksa melalui ingatan, merasa sedikit tidak berdaya. Apa yang salah? Tanya Babata. Meskipun informasi itu ada di pikiran aku masih harus mempelajarinya satu persatu sendiri. Berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mempelajarinya? Kenangan yang diwariskan adalah bentuk transfer informasi dari generasi pertama binatang bertanduk emas yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun untuk sepenuhnya memahami informasi itu, seseorang masih harus serius memahami belajar melalui mereka. Itu tidak aneh, Babata berkata, ingatan warisan ini sangat besar, sebagian besar karena tekniknya, satu jenis teknik saja bisa diisi dengan banyak dan banyak kata. Sama seperti master teknik, jika itu akan ditulis ke dalam sebuah buku, bahkan 100 buku, puluhan juta karakter Cina tidak akan menyelesaikannya, itu sangat normal. Petik 2. Luo Feng. Babata berkata dengan penuh semangat, kamu sekarang harus mengatur ingatan-ingatan kamu yang diwariskan, tidak perlu melihat secara terperinci tentang teknik-teknik dan informasi mereka, cukup dengan mengetahui nama mereka dan apa yang mereka bicarakan secara singkat sudah cukup. Kategorikan mereka, itu harus sangat cepat, kamu benar-benar sesuatu. Di alam semesta, ras dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan banyak kekayaan untuk membeli rahasia ini, kamu benar-benar mengeluh bahwa itu terlalu banyak, itu benar-benar membuat orang terdiam. Petik 2. Luo Feng tertawa, biarkan aku mengatur sedikit. Dia mengaturnya dengan judul dan ringkasan. Pengetahuan pelatihan Golden Hornet Beast, 18 teknik khusus yang bisa ia latih, 3199 teknik normal. Binatang ruang angkasa dan beberapa informasi lain, manusia dan banyak ras mereka, pengendali, ilusionis, beastmaster, master wayang, pemburu, pejuang, makhluk daging darah, selain manusia dan binatang ruang angkasa, masih ada iblis, cacing, yang lain. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras darah dan daging, ada ras metal, ras automaton dan yang lainnya, ada juga ras rock, ras soul, ras plant. Pada saat yang sama, ada juga ras lain yang jarang terlihat. Sama seperti makhluk luar angkasa, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi sangat kecil dalam populasi. Hanya menjelaskan tentang manusia dan banyak ras, budaya, Jika seseorang menggunakan karakter Cina untuk menulis, 100 juta kata masih akan cukup. Dan umat manusia, hanyalah salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas. Sebulan lagi dan 3 hari berlalu, Luo Feng akhirnya mengatur ingatan yang diwariskan. Di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia dapat dengan cepat mengakses dan mencarinya di perpustakaan kenangan yang sangat besar itu. Seperti untuk belajar, Tuhanku, setiap binatang bertanduk emas tidak akan pernah bisa belajar dan membaca semua informasi ini sekalipun. Hanya 18 teknik rahasia saja, 3199 teknik normal, melihat isi mereka sekali saja akan membutuhkan berapa tahun. Luo Feng, kamu sangat hebat, kamu hebat sekali. Ya Tuhan, kamu benar-benar memiliki begitu banyak informasi dalam ingatan kamu? Babata telah menyisir informasi terorganisir Luo Feng, ia benar-benar kaget. Jadi alam semesta sebenarnya memiliki begitu banyak ras, dan bahkan ras yang sekecil dan jarang dilihat sebagai makhluk luar angkasa. Tidak diragukan lagi tentang makhluk luar angkasa, kuat, mengesankan. Babata sangat bersemangat, bahkan gurumu, 60 juta tahun kehidupan tidak pernah bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu miliki. Tidak ada perbandingan. Babata masih kaget, generasi makhluk ruang angkasa demi generasi warisan memori, informasi dalam semacam ini, bahkan dalam manusia dan banyak rasnya, aku takut hanya alam semesta Qianwu, level ini penyimpanan informasi jagat raya akan memiliki informasi sebanyak ingatan akan binatang buas ruang angkasa, itu sangat mengesankan. Petik 2. Setelah Luo Feng mengatur segalanya dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan. Garis keturunan berkualitas tinggi memiliki banyak sisi positif yang berbeda. Bakat alami tubuh, itu adalah perangkat keras, jumlah informasi ini, itulah perangkat lunaknya. Babata, di antara binatang buas ruang angkasa, 12 garis keturunan elit, hanya ini yang bisa mewariskan banyak kenangan dari generasi sebelumnya. Luo Feng menjelaskan, 12 garis keturunan yang berbeda? Babata terkejut. Ya, di antara makhluk buas luar angkasa, mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor, garis keturunan elit, ada 12 jenis. Kembali ketika kamu berbicara tentang Flaming Star Beast, itu adalah salah satu dari 12 juga. Setelah Luo Feng memilah-milah informasi itu, informasi dasar ini menjadi jelas baginya, jumlah memori yang diwarisi dari ke-12 garis keturunan ini adalah yang paling informatif. Juga, setiap generasi dapat menambahkannya dengan ingatannya. Petik 2. Luo Feng sekarang sangat jelas, bagaimana Golden Hornet Beast diturunkan. The Golden Hornet Beast, jika ingin meninggalkan keturunan, hanya ada satu cara. Masukkan semua energi kehidupan dan kumpulkan ke dalam telur dan keluarkan. Binatang bertanduk emas asli akan mati dalam beberapa tahun singkat.
Ketika telur menetas, seekor bayi binatang bertanduk emas akan keluar dan memulai siklus baru. Hehe, Luo Feng, cepat dan lihat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor? Babata bertanya. Izinkan aku melihat. Luo Feng membalik-balik halaman, memindai hanya dalam beberapa detik. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika Golden Hornet Beast menetas dan tidak memakan kulit telur, dan hanya memakan logam normal, itu membutuhkan 10 tahun untuk mencapai tingkat bintang 1. Namun, jika ia memakan kulit telur, dan memakan sejumlah besar logam, 1 tahun sudah cukup. Kata Luo Feng. 1 tahun? Bajingan yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun? Babata terdiam. Luo Feng juga menghela nafas tanpa henti. Membawa bencana seperti itu ke seluruh dunia dan begitu banyak kesulitan untuk dihadapi, Beast Swallowing ini hanya bayi Golden Hornet Beast yang berumur 1 tahun? Kecepatan evolusi normal, bintang level 1 ke semesta level 1 membutuhkan 100 tahun. Alam semesta level 1 ke Domain Lord 1, membutuhkan 1000 tahun. Domain Lord 1 ke Sektor Lord, membutuhkan 10.000 tahun. Luo Feng berkata langsung, ini adalah kecepatan paling lambat. Jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita bisa mempercepatnya lebih lagi. Menggunakan beberapa paduan logam khusus, bermanfaat bagi pertumbuhan dunia internal, kekuatan aku akan meningkat lebih cepat. Petik 2. Ini seperti hadiah dari surga? Babata tidak bisa tidak mengatakan, gurumu mempersiapkan begitu banyak untukmu, rencana pelatihan, Del. Setiap metode yang disiapkan untukmu adalah yang terbaik dan paling optimal. Dan meskipun begitu, kamu masih akan tetap membutuhkan 100.000 tahun atau lebih untuk mungkin mencapai level Lord Sektor. Petik 2. Jika kamu tidak memiliki perencanaan guru yang tepat, kekayaan dan harta yang tak ada habisnya untuk dilatih dan diolah, untuk mencapai tingkat semesta dalam seluruh rentang hidup kamu sudah akan baik. Tapi sekarang, kecepatan evolusi normal, 10.000 tahun sudah cukup. Babata tidak memiliki banyak pemahaman tentang binatang bertanduk emas sebelumnya, sekarang ia memiliki pengetahuan dan akses langsung. Tidak terlalu lama, itu kecepatan paling lambat. Luo Feng berkata, jika kita memiliki kekayaan yang tak ada habisnya untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat pertumbuhan dunia internal. Kecepatannya bisa meningkat beberapa kali lipat, menjadi lebih banyak lagi. Petik 2. Namun, 18 teknik rahasia, 3199 teknik normal, aku tidak tahu mana yang harus dipelajari. Luo Feng berkata, teknik-teknik ini telah diturunkan oleh generasi-generasi sebelumnya dari Golden Hornet Beast, hanya Golden Hornet Beast yang dapat mempelajarinya. Mengikuti saran ingatan yang diwarisi, jangan menggigit lebih dari yang bisa aku kunyah. Paling-paling aku bisa belajar beberapa teknik khusus, tidak lebih dari 6 teknik normal. Lagi dan aku tidak akan memiliki kapasitas mental atau fisik yang cukup untuk belajar. Semakin sedikit semakin baik. Petik 2. Oh, Babata berkata, pertama-tama kamu dapat berbicara tentang 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal serta keseluruhan efektivitas dan persyaratan pelatihannya kepadaku. Aku akan membantumu memilih, melihat apakah kita dapat menemukan kombinasi optimal. Petik 2. Kekuatan dalam memilih dan membuat keputusan seperti itu, Luo Feng pasti tidak bisa dibandingkan dengan Babata. Baik, Luo Feng mulai menjelaskan berbagai teknik dan efek keseluruhan serta metode pelatihan, Del kepada Babata. Adapun keterampilannya sendiri, mereka terlalu banyak, bahkan jika Luo Feng menggunakan pikirannya untuk menjelaskan, bahkan beberapa tahun tidak akan cukup. 8 jam kemudian, pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal dan ringkasan semua telah diberikan kepada Babata, kemudian ia mulai melalui sistem AI-nya untuk dengan cepat menganalisis kombinasi. Luo Feng, Golden Hornet Beast ini seharusnya memiliki gerakan alami sendiri. Aku telah melihat kecepatannya meledak sebelumnya. Babata berkata, serahkan bakat alami dan hadiah ini kepada aku akan membuat kombinasi terbaik. Petik 2. Bakat, tahan. Luo Feng mengambil lebih banyak informasi dari ingatannya. Golden Hornet Beast memiliki total 3 talenta. Seperti untuk penjelasan terperinci, selama jiwanya memasuki dunia internal, ia secara alami akan memahami segalanya. Tidak perlu mempelajari talenta, dia secara alami bisa melakukannya. Ketika Luo Feng berada di Lautan Pasifik menerima dan mengatur sejumlah besar kenangan yang diwarisi, orang-orang di bumi sedang melalui sejumlah perubahan cepat. Peristiwa menelan monster, kembali ketika Golden Hornet Beast pertama kali dibunuh, menyebabkan Kaisar Naga Guntur ketakutan, begitu banyak sehingga mundur. Adapun kebangkitan selanjutnya dari Golden Hornet Beast, itu tidak memerintahkan monster lain untuk menyerang masyarakat manusia, sehingga Kaisar Naga Guntur dan monster laut lainnya tentu saja tidak akan memulai serangan. Intelek mereka sangat tinggi. Jika bahkan monster menelan yang kuat hampir mati, siapa yang berani menyerang?
Sejak pertempuran itu, secara teknis kerugian masing-masing negara tidak terlalu buruk, itu hanya kehilangan 8 pahlawan. Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng, 8 ini akan disebut sebagai manusia yang paling elit 8. 6 dari mereka telah meninggal, hanya Hong dan Thunder God yang masih koma tanpa aktivitas otak. Dojo Batas dan Guntur Dojo adalah 2 kekuatan besar di dunia, siapa yang tidak akan iri pada mereka? 2 kekuatan ini, mereka bahkan lebih kuat dari 5 negara. Dengan Hong dan Dewa Guntur di sekitar, mereka tentu saja dapat mengendalikan keadaan. Tapi sekarang, pintu air segera dibuka. Kota markas Hong Ning. Di dalam markas besar kapal yang sangat besar, 3 penjaga dan 5 penyelidik telah berkumpul di ruang pertemuan. Saat ini ruang virtual telah runtuh, setiap prajurit dan Star War God telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa arah dan kepemimpinan 2 kepala, organisasi longgar Istana War Gods telah hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria kulit hitam berjubah putih berkata dengan gugup. Setiap War God memiliki helm sensor kesadaran. Alur, mengenakan topeng berkata dengan cemas, pikiran bawah sadar mereka masih bersedia memasuki Istana War Gods. Namun, kepala saat ini dalam keadaan koma, sehingga AI telah secara otomatis menutup ruang virtual, yang berarti bahwa tidak ada yang bisa memasuki Istana War Gods. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah segera membangun kembali ruang virtual. Petik 2. Seolah-olah, jika Luo Feng meninggal, Babata tidak akan repot melayani kemanusiaan. Dengan cara yang sama, Hong saat ini dalam keadaan koma tidak tahu apakah dia bangun atau mati, sehingga sistem AI yang hanya menanggapi perintah Hong tidak akan repot-repot membuang energi untuk mempertahankan keberadaan Istana War Gods. Palace of War Gods, hubungan antara pejuang pelancong Star dan War Gods putus. Bentuk seluruh dunia menjadi semakin kacau balau. Hanya level daya saja. Masih ada beberapa orang di luar sana yang lebih kuat daripada 8 orang di Dojo Limits. Bagi 8 dari mereka untuk sepenuhnya mengendalikan Dojo Limits, untuk mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas sebelumnya, sangat sulit. Dan hal yang paling menakutkan adalah, jika 8 dari mereka tidak bekerja secara harmonis, itu akan lebih menyusahkan. Kota Yangzhou, Distrik Mingyue, ruang tamu di lantai pertama rumah Luo Feng. Luo Hua duduk di hadapan seorang pria berambut emas. Bapak, Luo Hua, pria berambut emas menghela nafas, aku berteman sangat baik dengan kakakmu. Jujur, itu dengan penyesalan yang besar, betapapun jujur, aku benar-benar menghormatinya. Aku percaya banyak orang dari negara lain semua benar-benar menghormatinya dan mengingatnya. Namun, ancaman yang dihadapi manusia masih belum hilang. Kami tidak tahu kapan makhluk laut mungkin memulai serangan lagi. Petik 2. Luo Hua mengangguk. Itu sebabnya, penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Pria berambut emas memandang Luo Hua, aku ingin membeli beberapa barang dari Tuan Luo Hua. Oh, apa yang ingin kamu beli? Luo Hua mempertahankan senyumnya. Sebagai CEO dari perusahaan investasi, Luo Hua jauh lebih matang dari sebelumnya. Kristalmu ya, robot perak cair Del. Pria berambut emas menekankan, aliansi SDM kami, pasti akan membayar harga tinggi, cukup tinggi untuk membayar kamu. Mengatakan demikian, pria berambut emas mengeluarkan buku berisi gambar dari bukunya. Saku dada, ini adalah barang-barang khusus yang dimiliki aliansi SDM kami, ada juga beberapa saham perusahaan, perumahan dan tanah Del. Ini pasti murah. Bapak, Luo Hua, kamu bisa dengan mudah menjadi diktator ekonomi distrik. Pria berambut emas tersenyum. Luo Hua menerima buku itu dan membalik-balik. Itu memang sangat memikat. Kembali ketika Luo Feng telah mengabaikan kelangsungan hidupnya, bersama dengan 5 orang lainnya menuju ke Samudra Pasifik, dia telah memberikan persiapan yang cukup untuk keluarganya dan jalan belakang. Luo Hua hanya perlu mengambil sedikit dari harta miliknya untuk dengan mudah mengendalikan ekonomi kabupaten. Aliansi SDM ini disiapkan untuk memberikan beberapa yayasan kepada Luo Hua. 5 hari yang lalu, para pemimpin negaraku datang ke sini, harga mereka juga luar biasa. Luo Hua memandang pria berambut emas itu. Sebelum kamu datang lebih awal, aku baru saja menerima panggilan, itu adalah kelompok tentara bayaran. Luo Hua menggelengkan kepalanya, namun perwakilan Wei Nuo. Aku akan memberitahumu, tidak masalah. Selain menjual sedikit ke negara aku sendiri, aku tidak akan menjual apapun ke grup lain. Petik 2. Ekspresi pria berambut emas itu berubah. Dia adalah seorang musafir bintang yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luo Hua. Itu sudah cukup dihargai dengan sendirinya, hal utama adalah pengaruh Luo Feng terlalu besar. Jika dia berani menggunakan kekuatan, seluruh dunia akan mencelanya. Setelah musibah berlalu, manusia sudah mengabadikan 8 pahlawan, mengangkat mereka sebagai dewa. Namun bagi negara-negara itu, orang mati tidak menimbulkan ancaman. Itu sebabnya, tidak peduli seberapa tinggi mereka ditempatkan, itu tidak masalah.
Adapun Hong dan Dewa Guntur, mereka sudah jauh di sana sebelumnya. Tuan Luohua, tenanglah. Wei Nuo berkata dengan sungguh-sungguh, kemuliaan bersinar saudaramu mungkin melindungimu sekarang, tapi nyala api akan mati suatu hari nanti. Yang paling mengerikan adalah boneka yang membawa batu bata emas, cepat atau lambat akan dirampok. Terima kasih atas perhatianmu. Luohua tertawa, biarkan aku memperkenalkanmu. Nomor 3, Sou. Siluet hitam muncul di ruang tamu, memberi perwakilan Wei Nuo kejutan. Apa yang muncul di ruangan itu adalah robot logam hitam besar. Ini adalah sesuatu yang kakakku tinggalkan di rumah, robot untuk melindungi keluargaku, itu diperoleh dari kehancuran kuno nomor 12. Luohua memandang Wei Nuo, keluarga Luo, tidak memerlukan pasukan luar lainnya untuk lindungi kami memiliki kekuatan kami sendiri. Aku juga tahu, banyak orang di seluruh dunia hanya gatal sekarang, tetapi keluarga Luo kami tidak punya niat untuk terlibat dalam semua itu. Petik 2. Ketika kakakku pergi, dia memberitahuku. Luohua tersenyum, siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, bunuh saja mereka. Ekspresi perwakilan Wei Nuo berubah. Juga, kupikir aku akan menyebutkan bahwa robot ini adalah robot yang bahkan tidak cocok untuk kakakku, kata Luohua. Itu benar, robot logam ini terbuat dari yttrium hitam, bahkan Luo Feng menggunakan beling esensi tembaga bibrida tidak bisa melukainya. Salah satu robot rusak oleh tanduk emas Golden Hornet Beast. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kontrol internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu. Itu berarti mengatakan, Hong, Luo Feng dan Dewa Guntur, bahkan jika mereka ada di sini dan hidup, menghadapi logam yang tak tertembus, tidak akan bisa melakukan apapun. Melihat perwakilan pergi, Luohua berdiri di dekat jendela mengawasi, dia menyipitkan mata, HMPH, setelah kakakku pergi, mereka datang satu persatu seperti serigala lapar, mengamati apa yang ditinggalkan adikku. Benar, jumlah total kristal muya yang ditinggalkan oleh saudaraku adalah 60. Kamu semua ingin mendapatkannya, HMPH, dalam kekacauan seperti itu, siapapun yang berani melewati batas. Aku akan menggunakan dia untuk memberi contoh kepada yang lain. Petik 2. Di ruang yang jauh dari bumi. Ruang yang tenang, keberadaan kuno. Mendadak, ruang mulai melengkung seperti ombak, pada saat yang sama sebuah cakram berbentuk kapal perak abu-abu terbang keluar, ombak di ruang mulai menghilang, kapal ini mengambang di ruang itu. Kapten, kita telah melarikan diri. Haha, kita sudah lolos. Haha, beberapa manusia di dalam kapal berteriak kegirangan, berbicara salah satu bahasa alam semesta manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ruang kontrol kapal. 8 anggota kru sangat bersemangat, berdiri di depan kontrol utama, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, ketinggian rata-rata 1,9 meter, tinggi dan tampan, telinga mereka lancip di ujung. Satu dengan murid merah bersinar, seorang pria parubaya yang tampan, dia adalah kapten kapal pengintai. Aku tidak pernah berharap akan ada lubang cacing di sini, kapten mengungkapkan senyum iblis, ketika kristal kekuatan kelas B kapal abis, seharusnya tidak dapat melakukan perjalanan di alam semesta lagi. Dalam upaya terakhir, ia berhasil menyelam ke bidang asteroid, dan, di dalamnya benar-benar terjun ke lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, siapa yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya? Kecuali jika segerombolan brengsek itu, dalam bidang asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Petik 2. Atuka. Kapten berteriak. Kapten. Sosok anak kecil muncul di layar kontrol, berteriak tajam dan renyah. Cepat dan catat lokasi lubang cacing, peta bintang kita benar-benar merindukan penanda itu. Jelas, seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Kapten sangat gembira, setelah itu, tentukan lokasi kami saat ini dan segera beritahu klan. Petik 2. Iya nih, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba sebuah suara yang tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik kosong seperti susu. Apa? Kapten itu terkejut. Distrik kosong, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk, distrik kosong. Teriak anak sistem AI. Haha, kami telah mencapai emas dengan ini. Kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita pergi. Dahulu kala, distrik ini pada awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta yang gelap, dan mengubur penanda ruang bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik yang kosong ini dengan demikian menjadi tempat tanpa pemimpin.
Tapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki bidang bintang ini? Bumi, jauh di Samudera Pasifik. Siapa yang mengira 3 teknik alami seperti itu? Aku bisa kembali, aku bisa melihat Susin, aku bisa melihat anak-anak masa depan aku. Luo Feng sangat bersemangat. Mengaum. Di bawah laut, Golden Hornet Beast hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, sesuai dengan bakat alami kamu, aku sudah menentukan rute pelatihan kamu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus dan teknik normal. Kedua teknik ini kompatibel dengan bakat alami kamu, sehingga mereka akan sangat kuat. Setelah Luo Feng belajar tentang 3 jenis teknik yang diwariskan dan fakta bahwa ia dapat kembali, ia dalam suasana hati yang sangat baik. Deity of the World dan Absolute Space, Luo Feng segera memikirkan efek dan persyaratan untuk 2 teknik yang dia baca. Base Absolute Space adalah teknik yang sangat kacau, jenis teknik yang membuat orang gila di seluruh dunia menjadi gila. Satu-satunya hal tentang itu adalah bahwa hanya Golden Hornet Beast yang dapat langsung mempraktikkannya. Teknik itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, disebut Arc of Light. Tahap kedua, disebut selalu berubah. Tahap ketiga, disebut teleportasi. Syarat utama untuk mempelajari teknik ini adalah tingkat pemahaman dan latihan yang gila. Kamu harus banyak berlatih agar terbiasa. Dan hanya setelah kamu cukup mempraktikannya, kamu dapat memiliki kesempatan untuk memahaminya. Teknik ini terutama tentang semburan kecepatan. Menurut teori teknik, bahkan jika kita mengatakan seseorang yang melangkah ke tingkat 1 tingkat semesta dapat terbang dengan kecepatan paling banyak 500 km, DTK, kecepatan itu dicapai hanya setelah pesawat tempur melaju dengan jarak yang cukup jauh. Adapun ledakan kecepatan pejuang sesaat itu adalah cara, jauh lebih rendah dari 500 km per detik. Dalam pertempuran, ledakan kecepatan lebih penting daripada kecepatan keseluruhanmu. Untuk dapat melakukan pengisian daya secara instan, mengubah arah, berhenti, dan mundur. Petik 2. Luo Feng mengerti prinsip ini juga. Sama seperti mobil balap di jalan raya. Mungkin bisa berakselerasi hingga 300 km/jam, tapi seberapa cepat bisa berakselerasi dalam 0,1 detik? Butuh waktu untuk mencapai kecepatan maksimum. Manusia berakselerasi lebih cepat daripada mobil balap. Namun dalam hal ledakan kecepatan, itu bahkan tidak mendekati kecepatan terbang maksimum mereka. Teleportasi. Luo Feng, teleportasi. Babata sangat gembira. Bahkan gurumu, yang adalah petarung yang abadi, tidak dapat berteleportasi. Petik 2. Jadi, Luo Feng berkata tanpa daya, Absolute Space ini sulit untuk dipelajari. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa planet Yunmo tidak bisa berteleportasi. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya untuk berteleportasi. Dan bahkan deskripsi teknik mengatakannya. Untuk level pertama, jika kamu bekerja keras dan cukup lama, kamu mungkin memiliki harapan untuk mempelajarinya. Untuk tingkat kedua, meskipun Golden Hornet Beast hidup 10 kali lebih lama dari Lord Sektor Manusia, sebagian besar Golden Hornet Beast yang mencoba mempelajari tahap kedua, Space Ambute, akhirnya terjebak pada langkah tertentu. Sangat sedikit yang berhasil menyelesaikan sebagian besar perubahan yang pernah terjadi tahap kedua. Adapun tingkat ketiga, teleportasi. Itu pada dasarnya legenda, sangat sulit, semua kerja keras, pemahaman, keberuntungan, Luo Feng, kamu tidak mengerti betapa berharganya itu, kata Babata dengan tergesa-gesa. Teknik macam apa ini? Hanya ledakan kecepatan sederhana? Tidak, ini adalah teknik yang memungkinkan kamu memahami esensi dari hukum ruang itu sendiri. Guru kamu tidak memiliki teknik seperti itu dan harus bekerja sendiri dengan pahit. Jika dia memiliki teknik ini, dia mungkin telah mencapai teknik teleportasi yang luar biasa. Dan begitu seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, sial, akan sangat sulit untuk membunuh orang itu. Jika gurumu bisa teleportasi, dia tidak akan mati, lanjut Babata. Luo Feng tersenyum, aku mengatakan itu sulit untuk dipelajari, bukan karena aku tidak akan mempelajarinya. Oh haha, Babata tertawa keras. Luo Feng, teknik ini tidak hanya meningkatkan teknik tubuh kamu, bahkan meningkatkan kecepatan terbang kamu. Dan setelah kamu menggabungkannya dengan dunia-dunia, dunia-dunia, bahkan lebih kacau daripada ruang kosong, bahkan lebih kacau lagi. Petik 2. Itu memang kacau. Luo Feng jelas tentang persyaratan dan efek ketangkasan dunia. Teknik ini adalah salah satu dari 18 teknik khusus dalam memori yang diwariskan. Dalam hal nilai, efektivitas, efisiensi, memang lebih baik daripada ruang laras.
Tapi 18 teknik spesial ini tidak harus lebih baik dari teknik biasa. Satu-satunya hal yang istimewa dari mereka adalah seberapa keras metode pelatihan dari 18 teknik khusus ini. Bagaimana mereka kasar? 1. Ada persyaratan pelatihan yang sangat rumit. Jika kamu tidak memenuhi beberapa persyaratan, maka tidak masalah berapa banyak kerja keras yang kamu lakukan. 2. Ada jalan pintas. Tetapi persyaratan untuk pintasan ini sangat ketat. 3. Hanya Golden Hornet Beast yang bisa mempelajarinya. 3199 teknik reguler diciptakan oleh generasi Golden Hornet Beast atau diilhami oleh teknik manusia, robot, dan sejumlah besar spesies lainnya. Hanya Golden Hornet Beast yang dapat mempelajari teknik-teknik ini, tetapi teknik itu sendiri berasal dari ras lain. Ras lain juga memiliki teknik serupa. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam beberapa hal, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, ke-18 teknik khusus ini murni untuk Golden Hornet Beast. Bahkan jika kamu menyebarkannya, ras lain tidak akan bisa mengubah atau mempelajarinya. Dewa Dunia juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dihitung sebagai pemula. Tahap kedua dihitung sebagai lanjutan, dan tahap ketiga adalah akhir. Pada dasarnya, Deity of the World adalah teknik khusus yang memungkinkan Golden Hornet Beast untuk mengubah ukuran tubuhnya. Mampu menyusut dan memperbesar adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Misalnya, jika Golden Hornet Beast panjangnya 180 meter, beratnya tidak akan berubah bahkan setelah menyusut. Ini berarti kepadatannya meningkat pesat. Kepadatan tulangnya meningkat, kepadatan otot-ototnya meningkat, cakar, tanduk, del, menjadi lebih tajam dan lebih tangguh. Pukulan dengan kekuatan 100 kg. Dibandingkan dengan jarum tajam dengan kekuatan 100 kg. Perbedaan kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Begitu. Setelah menyusut, cakar Golden Hornet Beast menjadi lebih mengerikan, dan kekuatan menusuk tanduknya menjadi lebih mengejutkan. Itu bagian yang menyusut, jadi bagaimana dengan bagian yang membesar? Menjadi lebih besar tidak akan meningkatkan kemampuan bertarung kamu. Namun, jika raksasa setinggi 10.000 meter secara acak mengambil langkah, maka tidak peduli seberapa keras manusia biasa dengan kekuatan yang setara mencoba, ia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Keuntungan menjadi besar adalah, kamu bisa terbang lebih cepat. Setelah Golden Hornet Beast sepanjang 180 meter menjadi 1.800 meter, maka binatang itu bisa dibilang merupakan pulau terapung. Sayap bersisiknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Satu kepakan dari sayapnya dapat meningkatkan kecepatannya lebih dari sebelumnya. Pada tahap pertama, ketangkasan dunia tubuh kamu dapat memperbesar atau mengecil dengan faktor 3. Kekuatan kamu dapat mencapai paling banyak 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Pada tahap kedua, itu menjadi faktor 9. Dan kekuatan kamu juga bisa berlipat ganda dengan faktor 9. Di tahap ketiga, kamu sudah bisa menjadi sebesar atau sekecil yang kamu inginkan. Namun, kekuatan kamu paling banyak bisa naik dengan faktor 36. Menyusut dengan faktor 36 kali, 100 kali, 1000 kali, semuanya akan sama karena mengalihkan kekuatanmu dengan faktor 36 melalui ukuran tubuh sudah menjadi batas. Ketika kamu menyusut lebih banyak lagi, kekuatan tubuh kamu mulai berkurang juga, sehingga kemampuan bertarung kamu tidak akan naik. Tentu saja, meskipun kami mengatakan kamu bisa menjadi sebesar atau sekecil yang kamu inginkan, kamu tidak bisa menjadi besar tanpa batas atau sangat kecil. Batas legendaris adalah 10.000 kali. Dengan kata lain, Golden Hornet Beast sepanjang 10 km dapat menyusut menjadi 1 meter. Dan itu bisa membesar hingga panjang 10.000 km. Tentu saja, tahap ketiga Deity of the World Harder jauh lebih sulit daripada Stage Absolute Space tahap ketiga. Menurut catatan dalam memori yang diwarisi, hanya Golden Hornet Beast yang menciptakan teknik ini mampu mencapai tahap ketiga. Adapun yang lain, setelah bertahun-tahun dan generasi Golden Hornet Beast, tak satupun dari mereka mampu mencapai tahap ketiga. Sebagian besar Golden Hornet Beast di masa lalu tetap pada tahap pertama. Sangat jarang bagi Golden Hornet Beast untuk mencapai tahap kedua. Karena, teknik ini benar-benar kacau. Sebagai contoh, petarung tingkat 9 tingkat Lord Sektor yang kuat telah mencapai batas kemampuan pertempuran mereka dan tidak banyak berbeda satu sama lain. Hanya beberapa yang ekstrim yang dapat menonjol. Namun, Deity of the World memungkinkan Golden Hornet Beast untuk melipat gandakan kekuatannya lebih dari yang semula. Bagaimana mungkin orang tidak iri akan hal itu? Sejak Golden Hornet Beast sudah terlahir dengan bakat, tingkatkan. Luo Feng, 3 talenta yang dilahirkan denganmu adalah talenta pelatihan, Swallow, yang kedua adalah talenta pertempuran, Enhance, dan yang ketiga adalah talenta penyelamat jiwa klon, kata Babata. Kembali ketika Golden Hornet Beast terluka parah oleh meriam laser B6, ia menggunakan teknik Enhance untuk meningkatkan kecepatannya. Kekuatan serangan tanduk emasnya juga meningkat.
Karena ia dilahirkan dengan bakat ini, efektivitasnya tidak akan berubah. Bakatmu yang meningkat dikombinasikan dengan menyusutnya Deity of the World dapat menyebabkan kemampuan bertarungmu diperkuat beberapa kali. Bakat peningkatanmu dikombinasikan dengan pembesaran dari Deity of the World dapat menyebabkan kecepatanmu diperkuat beberapa kali. Babata melanjutkan, dan Base Absolute Space adalah teknik menghindar dan melarikan dirimu. Pada awalnya, ruang diam hanya membantu kemampuan menghindar kamu. Namun, setelah itu meningkatkan pemahaman kamu tentang hukum ruang itu sendiri. Selama kamu terus belajar, kecepatan terbang kamu akan meningkat lebih banyak lagi. Proyektil yang diluncurkan dari tanduk emas juga akan meningkatkan kekuatan. Jadi, talenta peningkat dan kedua teknik ini dapat saling membantu. Oleh karena itu memaksimalkan efeknya, kata Babata. Sial, itu hanya. Babata tidak bisa menahan napas, terlalu kacau. Luo Feng tertawa. Memang, tetapi itu juga berarti bahwa kedua teknik ini sangat sulit untuk dipelajari. Ruang kosong dapat diterima. Meskipun sulit untuk dipelajari, banyak Golden Hornet Beast di masa lalu bisa memasuki tahap kedua. Tapi banyak Golden Hornet Beast terjebak pada tahap pertama, ketangkasan dunia. Namun, Luo Feng jelas, memiliki teknik yang baik juga berbahaya. Jadi jumlah Golden Hornet Beast sangat kecil, bahkan kurang dari jumlah petarung level Undying. Di alam semesta, ada total 12 garis keturunan darah dari makhluk luar angkasa yang sebanding dengan Golden Hornet Beast. Dan dari jumlah balapan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa bentuk kehidupan khusus memiliki teknik khusus yang dapat menyaingi teknik Golden Hornet Beast. Banyaknya manusia juga memiliki banyak teknik. Bahkan Guru Luo Feng, Tuan Planet Yunmo, memiliki teknik super kuat, segel-segel, yang dapat mengubah para pejuang menjadi pelayan. Kamu berbakat, oke. Aku akan menanamkan segel jiwa ke dalam jiwa kamu ketika kamu lemah dan mengubah kamu menjadi pelayan yang sangat loyal. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya akan menjadi pelayan dan pengawal aku. Begitu, Luo Feng jelas, kamu tidak bisa meremehkan petarung yang kuat. Adapun 3 talenta Golden Beast, talenta pelatihan, Swallow, dapat menyerap sejumlah besar logam ke dalam dunia batin dan bahkan dapat langsung menelan makhluk hidup yang lebih lemah daripada itu. Namun, dunia batin akan secara otomatis berhenti menyerap hal-hal ketika terancam. Misalnya, sama seperti ketika Hong merilis sejumlah besar logam dan bom. Bakat pertempuran meningkatkan, menyebabkan kecepatan dan kemampuan bertarung melambung. Tentu saja, ini ada harganya. Bakat yang menyelamatkan jiwa klon. Di tingkat pelancong bintang, kamu dapat memiliki 1 klon. Di tingkat semesta, kamu dapat memiliki klon kedua. Di tingkat penguasa sektor, kamu dapat memiliki klon ketiga. Dengan kata lain, Golden Hornet Beast hanya dapat memiliki total 3 klon. Dan masing-masing klon ini adalah eksistensi individu yang dapat melatih diri mereka sendiri. Alam semesta itu adil. Ras yang sangat langka yang hampir punah ini telah diberikan talenta penyelamatan jiwa. Adapun Ice Mountain Beast di 12 garis keturunan, talenta penyelamat jiwa mereka adalah transformasi, di mana mereka dapat mengubah penampilan mereka menjadi apapun yang mereka inginkan.